Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara dan saudariku yang kekasih, si bungsu yang telah meninggalkan rumah bapaknya kini telah menyadari langkahnya yang keliru, yang telah membawanya ke dalam hidup yang menderita. Setelah jatuh begitu dalam, barulah ia sadar. Dan dari kata-kata yang diungkapkan, kita dapat merasakan adanya sebuah penyesalan yang teramat dalam. Apa yang ada dalam pikirannya, rencananya untuk pulang ke rumah yang telah ditinggalkannya, adalah murni dari kesadaran sendiri dan tidak dibuat-buat. Ia tidak lagi berpikir tentang harga diri, tentang gengsi, tentang rasa malu. Ia tidak mempertimbangkan lagi perasaan takut yang ada di dalam dirinya, khawatir jikalau nanti ditolak atau tidak dihargai lagi, atau bahkan diolok-olok, disalah-salahkan dan kemudian diusir. Tidak. Anak ini telah sampai pada kepasrahan yang sedemikian murni dan yakin bahwa hanya dengan kembali kepada Bapaknya ia akan terselamatkan. Ia juga tidak menuntut sesuatu yang tinggi agar diterima kembali sebagai seorang anak dengan hak-hak sebagaimana umumnya. Tidak, semuanya itu menurutnya sudah bukan lagi menjadi haknya. Bahkan dengan rela ia merendahkan diri untuk menjadi orang upahan saja di rumah bapaknya, rumahnya sendiri kala itu. Kini anak ini bertekad untuk menyatakan penyesalannya, pertobatannya kepada bapaknya. Ia hendak berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Saudara dan saudariku yang kekasih, kata-kata ini sungguh singkat. Dan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus juga tidak disertakan adanya uraian yang mendetail tentang kesalahan anak ini, tentang dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ia tidak harus membuka luka-luka yang begitu menyakitkan yang telah dideritanya dalam beberapa waktu tatkala ia pergi dari rumah bapaknya. Di sana tidak ada adegan di mana si anak yang berdosa, yang tidak bertobat, harus dipermalukan terlebih dahulu. Harus dipertontonkan semua kesalahannya. Tidak, melainkan hanya dengan ungkapan kata yang sederhana, namun disertai dengan sikap penyesalan yang dalam, tekad untuk memperbaiki diri. Di sana juga tidak ada ungkapan di mana anak ini mencari alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatannya yang jelas telah salah itu. Tidak ada kata-kata untuk menyalahkan pihak lain. Ini benar-benar keinginan yang tulus untuk dia kembali kepada bapaknya dan kembali menata hidup masa depannya. Dan pada edisi berikutnya dari renungan kita akan dapat melihat bagaimana bapaknya itu sungguh menghargai sifat yang demikian. Keinginannya untuk kembali itu sudah cukup untuk dapat meyakinkan dia bahwa anaknya telah menyadari kesalahannya dan bertobat. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai para pendosa. Namun ia bukan bertoleransi terhadap dosa, melainkan ingin menolong setiap pendosa untuk dapat kembali kepada Dia. Di dalam Dia ada kasih yang siap sedia mengampuni.
Jika orang berdosa sadar akan kesalahannya dan ingin kembali kepada Dia, maka ia pasti akan diterima. Hanya saja perlu diingat, pertobatan itu bukan sekedar kata-kata atau wacana atau rencana belaka, melainkan tindakan yang nyata. Ini berkaitan dengan hati dan jiwa yang benar-benar menyesal dan ingin kembali hidup kudus di hadapan Allah. Ini sungguh tidak bisa direkayasa, dikamuflase, karena Tuhan melihat semuanya dengan terang benderang, menembus sampai ke dalam hati yang paling dalam. Apakah orang itu benar-benar menyesal atau tidak? Tuhan tahu semuanya. Orang tidak bisa berpura-pura menyesal, berpura-pura bertobat, dan lain sebagainya. Dan yang harus diingat juga bahwa jalan untuk kembali kepada Allah senantiasa dipenuhi oleh halangan dan rintangan. Karena si jahat tidak ingin orang yang manusia yang telah ditariknya ke dalam dosa lepas dan kembali kepada Sang Bapa. Di sana akan muncul rasa gengsi, takut, pesimistis, merasa kotor dan tidak layak, takut tidak diterima, ragu-ragu, jangan-jangan tidak dipercaya ketulusannya dan lain sebagainya. Semua akan berusaha menutup jalan orang yang hendak bertobat kembali kepada Tuhan. Maka disinilah dibutuhkan sebuah tekad yang sungguh-sungguh, perjuangan yang tanpa lelah sampai kita dapat mengatasinya. Jika hal ini dilakukan, maka sekotor apapun hidup kita oleh karena dosa, kita tidak akan ditolak. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia yang telah mengasihimu sejak semula, Ia pula yang akan terus mengasihimu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.